mengerti setiap tetesan air mata yang dari pipi kami. Bapa yang baik, Engkau meminta kami untuk kami tetap setia sampai kedatangan Tuhan, sampai mujizat itu dinyatakan bagi semua orang percaya. Bapa yang baik, itulah buktinya kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, kami akan setia sampai kedatangan Tuhan, akan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran itu. Bapa yang baik, firman-Mu mengatakan jika 2-3 orang berkumpul berseru memuliakan nama-Mu, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tempat ini, mendengarkan segala pergumulan yang boleh dialami oleh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urami mulut hamba supaya apa yang keluar dari mulut hamba seturut dengan kehendak Allah. Biarlah hati jemaat seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, hati mereka menerima, dan firman-Mu itu bertumbuh dan berakar dalam kehidupannya. Tetapi ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka menerima berkat dan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berbicaralah Engkau kepada kami Allahku, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Semua yang percaya mari katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya tentu luar biasa, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu spesial dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini, semua kita bukan orang yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada hari ini adalah firman yang begitu luar biasa memberkati saya, bahwa benar kata firman Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu dialami oleh Saulus sebelum dirubah namanya menjadi Paulus. Ketika Saulus mau berangkat ke Damsyik, Tuhan memberikannya sinar. Tuhan datang kepada Saulus, akhirnya dia jatuh tergeletak. Karena Saulus adalah orang yang angkuh, orang yang sangat sombong, merasa dirinya hebat, dan bahkan orang-orang yang menyembah Allah pada masa itu, menyembah Yesus pada masa itu, menyembah Tuhan pada masa itu, semua dibantai sama Saulus. Tetapi karena Yesus menangkap dia waktu dia mau berangkat ke Damsyik, dengan sinar kemuliaan Allah, dia jatuh tergeletak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia buta selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Disitulah dia minta ampun kepada Allah. Tetapi Yesus berkata pada waktu itu kepada Saulus, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Yang artinya, kenapa engkau menganiaya anak-anakku? Disitulah Saulus minta ampun kepada Tuhan dan menyuruh Ananias untuk menumpangkan tangannya. Setelah 3 hari, akhirnya Saulus bisa melihat kembali. Dan dirubah nama Saulus itu nama Ibrani atau nama Yahudi, dan dirubah namanya menjadi Paulus. Yang artinya orang yang sangat kecil
di mata Tuhan. Akhirnya dia menjadi rasul yang terkenal sepanjang masa. Bahkan hampir separuh Alkitab ini ditulis oleh Paulus. Saudara yang terkasih, ini menandakan bahwa banyak di antara kita yang masa lalunya kelam, tapi berbicara kepada saya, Pak Gultom, kira-kira Tuhan mau nggak mengampuni saya? Saya bilang, bacalah kisah-kisah tentang Paulus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Makanya saya sampaikan, masa lalumu yang kelam tidak bisa menghalangimu untuk memiliki masa depan yang cerah atau masa depan yang lebih baik. Amin. Untuk itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7 saudara, dan ayat 8 semua kita membacakannya untuk kemuliaan Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia membuka judul Penuhilah Panggilan Pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara. semuanya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan bagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat ayat ini, kita membaca tentang kisah para rasul, bagaimana Rasul Paulus. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, darahku sudah mulai dicurahkan, kata Rasul Paulus. Kalau kita buka di dalam kisah para rasul, bagaimana Paulus dirantai lehernya, dirantai tangannya, dirantai kakinya, dia dicambuk, disiksa pada masa itu. Ditahan di Romawi, tetapi apa yang terjadi? Dia tetap menulis suratnya ke Timotius. Wow, keren sekali nih. Mungkin kalau sekarang itu bisa dikatakan itu selnya itu sel kodok. Ya, mungkin kalau Bapak orang Denpom sering lihat sel kodok karena banyak tentara-tentara yang pelanggaran. Termasuk pada masa saya dulu, saya pernah ditahan di bawah tanah bahkan di sel kodok. Makanya firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Makanya saya bilang, masa lalumu yang kelam tidak bisa menghalangimu untuk memiliki masa depan yang cerah atau masa depan yang lebih baik. Tanpa pertobatan, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Tapi pada masa itu, dia diborgol tangannya, disiksa, bahkan dia bilang, kematianku sudah dekat. Tetapi dia tetap menulis suratnya dengan mantap. Saya ingin katakan kepada saudara, kematian sudah dikasih, andainya besok pagi Tuhan akan memanggil kita. Sudah siapkah saudara? Wow, ada yang bilang, saya sudah siap Pak Gultom, tapi istri saya nggak siap. Saya sudah siap, suami saya nggak siap. Saya sudah siap, anak-anak saya belum siap. Siap tidak siap, beriman tidak beriman, Tuhan tetap panggil. Ada amin? Jadi kalau contohnya, karena tadi kita berbicara tentang Paulus, saya buat dari sini namanya Paul. Jadi kalau Paul siap atau tidak siap tetap dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau Paul tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun dia karena karunia dia diselamatkan, Tuhan akan berkata, Paul sudah datang toh. Tetapi yakin dan percaya ketika Paul setia sampai dengan kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepada Paul, marilah hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Paul. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan mengizinkan 10 tahun yang akan datang, dia bisa berdiri di tempat ini menjadi pemberita firman Tuhan. Karena kenapa? 10, 12, 15 tahun yang lalu, saya adalah orang yang paling hina. Ketika orang berkumpul, Pak Gultom seorang penjahat. Tetapi dia sekarang Pak Gultom seorang penjahit, menyatukan yang sudah terpisah. Haleluya.
Karena kenapa? Karena ada firman Tuhan di sini. Makanya saya bilang bahwa Paulus itu adalah orang yang luar biasa, seorang pribadi yang luar biasa dan yang paling memberkati saya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, Paulus itu wow, keren. Kok bisa sih gitu ya? Makanya jangan pernah membenci orang yang membenci Allah. Jika ada yang gereja dibakar di sana, anak-anak Tuhan disiksa di sana, tumpang tangan dan doakan dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan apa yang dilakukan, apa seperti yang Tuhan katakan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Paulus tetap menulis suratnya ke Timoteus dengan penuh keyakinan bahwa ketika apa yang dialami, supaya setiap orang yang mendengarkan perkataannya, banyak orang yang diselamatkan. Karena Paulus di dalam hatinya, bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang berbicara Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayub, manusia yang paling saleh di dunia, sampai sekarang pun belum ada yang sedemikian salehnya Ayub. Ketika anaknya mati ditiup oleh angin puting beliung, angin apalah itu, dia berkata kepada Allah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tetapi beda dengan orang Batak. Orang Batak, Bapak Ibu, kalau saya bilang orang Jawa, nanti orang Jawa tersinggung, orang Papua tersinggung. Saya bilang orang Batak karena saya mengalaminya. Orang Batak itu beda. Kalau orang sudah punya cucu, dikubur dia 7 hari 7 malam. Orang yang sehat bisa hampir mati. Orang yang sakit bisa sampai stroke. Karena ketika dia nangis, orang Batak itu beda. Oh, memang pintar-pintar. Orang sedih bisa nyanyi. Jadi dia, Pak, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya saya mati, istri saya menangis. Aduh, Pak Kevin, baru kemarin engkau kita main bola, sekarang engkau sudah kaku, bangunlah, Pak. Dia bisa nyanyi selama 7 hari semalam. Datang lagi itoknya, tulang-tulang, oh tulang, pisang lagi, bangun lagi, pisang lagi, bangun lagi. Semenjak saya mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, sebenarnya orang-orang Batak ini jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Siapa yang mengambil dia? Tuhan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Kita ini seperti tukang parkir, Bapak Ibu. Kalau orang mengambil mobilnya, masa kita marah? Tetapi orang Batak, termasuk mertua saya, waktu kehilangan mertua saya laki-laki, saya tidak terima ini Tuhan, saya tidak terima ini. Baru dia minta teh manis, saya bikin teh manis, tahu-tahu dia langsung mati. Dan sudah waktunya Tuhan. Saya bilang sama mertua saya, Ma, tetap bertobat, rajin bergereja. Sekarang dia rajin bergereja, nyanyi dia terus di gereja. Dia bilang suatu saat Tuhan panggil dia harus siap. Harus siap lah. Masa nanti mantunya di surga, dia di neraka, kan gak enak juga saya. Kan begitu. Saya khotbah di Indramayu juga, saya bilang begitu. Mertua saya kan perbatasan Indramayu dengan Bandung. Saya khotbah juga begitu. Siap tidak siap Tuhan akan panggil kita. Ada amin? Jadi jangan sama, kita ini seperti orang yang tidak mengenal dunia ini. Ketika itu orang Batak itu, kalau datang, oh tulang, udah mati, tunggu tulang, tulang, kenapa ini tulang? Kenapa ini tulang? Tanya kepada dirimu. Semua orang yang mati, hidup akan mati. Bukan kenapa ini tulang. Dia juga orang berdosa. Dia baru pulang dari lapo. Dia tahu dia itu yang meninggal. Ada lagunya anggur merah di gamanku pecah sudah, ya kan? Tapi orang Batak di situ, ketika mati, padahal ibunya mati, memang sudah waktunya Tuhan, tetapi karena kurang vitamin. Tetapi ketika ibunda bapaknya mati, pakai marmer yang harganya jutaan. Supaya apa? Supaya dilihat orang bahwa dia orang kaya. Bukan itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, tepuk tangan dulu dong. Kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, bagaimana kita mengakhiri pertandingan yang baik? Saya katakan, sampai dengan garis akhir, hanya ini kuncinya. Kami sekolah teologi, ada dosen saya di sini. Kalau kita tidak baca ini 4 kali bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, tidak bisa kita wisuda.
Jangan sampai di antara kita sampai lahir sampai mati tidak pernah baca ini. Terus bilang Tuhan masuk surga, kalau saya malaikat, gak ada kau. Memang surga itu tempat ini karena kasihan, tidak ada orang yang setia yang masuk. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Mengakhiri ibadah aja kita kadang tidak baik. Ada amin? Saya akan doa syafaat. Ya Tuhan, begini, ampunilah kami dosa pelanggaran kami. Dengan hari ini Engkau mengangkat kami telah siap diangkat dalam tubuh keilahian. Amin. Bapak Gembala lewat, saya lihat begini. Kok tadinya saya mau berdoa 50 orang, tahu-tahu tinggal 30 orang Bapak Ibu. Apakah sudah ada pengangkatan ini? Saya lihat Pak Gembala belum diangkat. Orang Depok yang rajin belum diangkat, Bu Gembala belum diangkat. Jadi kalian jangan suka bikin kaget saya gitu ya. Gitu. Karena masa pengangkatan begitu tidak ada yang tahu. Tahu-tahu kita lagi nontuk, istri hilang. Ya kan? Baru kita ingat pengangkatan, kita menyesal nggak ada lagi. Masa kita ke masa tribulasi, masa siksaan itu. Jadi jangan suka terangkat, belajar terangkat ya. Tidak. Setia sama Tuhan. Jadi kalau orang tuh dekat-dekat pintu saya curiga. Makanya saya bilang sama istri saya, setiap kita bergereja tetap paling depan. Pengurus paling depan, kita nomor 2. Pernah nggak saya nggak nomor 2 kursinya? Nggak pernah. Ada yang rebut, bukan karena dia takut sama Pak Gultom, karena memang saya dulu nyampe ke gereja. Tadi saya nyampe dari jam 7:30 sudah nyampe di sini. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong hambanya yang setia. Yang percaya katakan amin. Begitu loh. Wow, keren ya, keren. Kami di mobil itu nyanyi lagu terus. Pulang dari gereja, berangkat ke gereja nyanyi kan sama istri saya itu. Itu kan tahu-tahu ini terangkat pada saat di tol, mobil kami tabrakan, bahaya juga. Jangan ditolak Tuhan, nanti banyak orang yang celaka. Kok begitu? Ya, saudaraku yang terkasih, semua orang memiliki lintasan yang berbeda, masalah yang berbeda. Tapi kita harus mengakhirinya dengan baik apabila kita bisa memelihara iman. Memelihara iman bukan hanya datang ke gereja. Memelihara iman bagaimana engkau bersama anak-anakmu di rumah. Kevin itu pintar berdoa siapa? Termasuk mobil yang lewat di depan rumah itu karena sering tertahan, dia doakan supaya tidak ada yang kecelakaan. Saya lihat. Kalau ibu saya berdoa siapa? Pengurus gereja. Tapi kalau bapak saya lebih sering terlapor daripada ke gereja. Tapi kalau saya pikir dia memiliki anaknya yang luar biasa. Saya pikir 10 tahun yang akan datang dia sudah menjadi prajurit. Amin. Wow, 20 tahun umurnya, nanti 20 tahun dia sudah menjadi prajurit. Saya pikirkan 10 tahun yang lalu saya menjadi manusia sampah. Tetapi Tuhan mengangkat saya menjadi mutiara saat ini. Saya yakin dan percaya orang yang percaya kepada Tuhan 10 tahun yang akan datang Tuhan akan pakai kita luar biasa. Amin. Mungkin orang Denpom datang ke sini bersaksi nanti yang sudah bintang 1. Amin. Moni juga dan saya, anak saya juga di PM Papua mau dipindahkan ke Tangerang kan begitu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Pendeta kan begitu ya kan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita setia dulu. Ada amin? Banyak orang Kristen mengawali dengan baik tetapi mengakhirinya dengan buruk. Ini terutama dalam pelayanan. Oh setia dia udah angkat tangan Pak Kepala, begini. Permasalahan sedikit, dia tidak mau lagi melayani. Padahal itu ujian yang Tuhan berikan. Engkau mampu menghadapi ujian itu, saya naikkan engkau naik ke level yang lebih tinggi. Tidak ada orang naik level tanpa ujian. Pak Warren Denpom aja mau naik jabatan dari Denpom atau mau dari lektor, sekolahnya 11 bulan, hampir 1 tahun. Enggak ada langsung dikasih, apalagi yang dari Tuhan. Dia kasih ujian dulu. Gultom, kamu saya uji dulu. Seperti engkau tahan uji, engkau saya angkat dan tidak akan pernah turun. Banyak orang Kristen mengawali dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan kaki. Yang artinya, mari kita buka 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Bang Jo, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ini untuk semua. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika, Krekes dan lain-lain. Siapa ini? Anak rohani Rasul Paulus.
Yang pertama, karena dia merasa tersiksa mengikuti Rasul Paulus. Yang kedua, karena selalu dihakimi, selalu diancam. Akhirnya dia meninggalkan pelayanan itu. Akhirnya Demas hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wow, ini keren ini. Ya. Kalau kata orang Pak Guntung, apaan sih bergereja di Tangerang? Di sini aja kita dekat-dekat rumah saya ada Pak. Tidak usah kita naik mobil, naik motor, jalan kaki. Pak Gembaranya sih panggil saya, Pak Guntung di sini aja. Karena tidak cuma hanya saya di sini. Siapa tahu nanti saya mati Pak Guntung yang akan menggantikan. Saya bilang tidak. Saya harus setia dulu di sini. Dan saya nggak tahu apa nanti Tuhan panggil saya ke Portugis, ke Irlandia. Nanti kalau saya pakai bahasa di sono orang tahunya saya berbahasa roh, ya kan? Damai nasi murung malihamu, berbahasa roh kata orang saya, Irlandia. Tapi ada penerjemahannya di sini, ya kan? Tuhan memberkati kira-kira seperti itulah, ya. Bapak Ibu yang terkasih, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita, dosen-dosen saya dulu bilang itu, kalau kita baca Alkitab, tidak boleh baca dalam hati. Harus minimal kuping bisa mendengar, ya. Supaya apa? Supaya timbul iman dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau baca itu harus baca mengenai diriku. Oh, mengenai diriku. Gitu. Jangan. Lu tahu tidur. Ada orang begitu baca lagi tahu tidur. Ya kan gitu. Tanpa diakhiri dengan doa. Jadi kenapa kita harus setia kepada firman Tuhan ini? Ini Google kalau kita mau masuk surga. Ya. Berarti supaya iman kita teruji. Ada amin? Yang kedua, supaya iman kita tidak goyah sampai dengan kedatangan Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Maka kalau kita buka ayat yang ke-8, Bang Jo, buka ayat ke-8, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya akan sampaikan kepada saudara, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Berarti pada masa kedatangan Tuhan, ya, pada masa kedatangan Tuhan, Tuhan itu adalah hakim yang adil, hakim yang agung. Tetangga kita sebelah bilang Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi. Siapa? Nabi, kata mereka Nabi Isa alaihissalam, sama saja. Intinya Nabi terakhir yang datang adalah Tuhan Yesus, ya, betul tak? Ya, Nabi terakhir siapa? Tuhan Yesus, karena dia yang datang pada hari yang terakhir. Saudara yang terkasih, dia ketika Tuhan mau datang, malaikat penghulu akan membunyikan sangkakala. Jadi nanti malaikat Mikael akan berkata, Tuhan akan datang. Nah, kira-kira seperti itu. Baru ada malaikat bersama tentara surgawi akan meniup sangkakala. Tuhan datang di awan-awan. Ini bukan trompet Indonesia. Kalau trompet Indonesia, telolelole, tidak jadi Tuhan datang. Yang datang si unyil, ya. Yang datang si unyil. Tapi ini dibuka sangkakala, Tuhan datang di awan-awan. Benarkah Pak Kuntum Tuhan datang di awan-awan? Mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 16. Bang Jo, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayatnya 16 sampai dengan ayatnya yang 17. Ayat yang ke-16 dulu. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Bapak Ibu, orang yang mati kuburan terbelah, omak berangkat langsung. Setelah itu Pak Gultom baru setengah dulu nunggu jemaat, ya kan? Nah, baru dia terangkat dalam tubuh keilahian, karena tubuh saya ini yang fana ini yang sering makan B2, B1, B4. B4 itu artinya babi buru-buru, babi perempuan. Itu tidak bisa terangkat ke surga. Berarti yang terangkat ke surga itu adalah tubuh keilahian. Amin? Iya, tubuh keilahian. Pertanyaannya, sudah tahu belum kalau kita diangkat ke surga ada lagunya? Ada lagunya apa? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
Ada yang tahu? Kalau nggak tahu Bapak Ibu, malaikat, hei, turun. Pakultom, turun. Diturunkan semua. Ini makanya hafal lagu ini. Ya. Kalau tidak hafal lagu ini, ada pertemuan di udara. Nanti ada pertemuan di mana ya? Turun. Ya, itu hanya terpisah yang kita tahu itu rahasia Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan mengatakan lagu ini harus kita hafal. Artinya ada kecintaan kita untuk bersama-sama dengan Allah di surga. Dan ketika hal itu terjadi, ayat yang ke-7 Bang Jo, ke-16, ke-17, ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, kita menyongsong di angkasa. Ketika Tuhan datang, Bapak Ibu jangan salah, belum langsung Tuhan datang ke dunia, kita menyongsong di angkasa bersama-sama dengan Allah. Setelah itu, yang tidak terangkat akan mengikuti yang namanya masa tribulasi, masa kesusahan. Orang mau mati gak bisa, orang nanam rumput yang tumbuh padi, ya, orang pokoknya di situ antikris semua di situ. Jangan sampai kita masuk lagi di situ, kita terangkat. Ya, setelah itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru itu nanti Tuhan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu apa sih? Bukit Zaitun. Mudah-mudahan nanti saya kesana ada Pak Gultom berangkat ke Bukit Zaitun. Oh, Bang, Bukit Zaitun mulu nggak tahu Bukit Zaitun. Nah, nanti Tuhan akan datang dari surga menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, di mana Tuhan dulu berangkat. Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu bukit yang ada di Yerusalem 100 meter lebih tinggi daripada bukit-bukit yang lain. Tapi saya nggak tahu sekarang udah mungkin 90 meter kali karena kena hujan, panas, hujan, itu berkurang ya. Tapi Alkitab berkata 100 meter lebih tinggi daripada gunung-gunung yang lain. Kita akan turun bersama Allah, bersama Yesus Kristus untuk memimpin kerajaan 1000 tahun itu. Siapa yang mau ikut dalam masa kerajaan 1000 tahun angkat tangan? Iya, angkat tangan. Yang separuhnya Pak Gultom saya jadi panitia dulu. Kita jangan jadi panitia tentang kedatangan Tuhan, tapi menjadi penyambut Tuhan. Saya juga nggak mau jadi panitia, tapi saya siap menyambut Tuhan dalam roh dan kebenaran. Baru nanti kita masuk kepada masa tribulasi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika masa tribulasi itu sudah datang, baru orang mau mati gak bisa, mau bertobat saya rasa gak bisa. Orang di dunia ada gereja aja gak ke gereja, ya kan? Apalagi udah masa kesusahan begitu, menyalahkan satu dengan yang lain. Gara-gara kamu sih, istrinya bilang gara-gara kamu sih disuruh ke gereja kok malah ke Ramayana, ya kan? Kamu sih main slot dulu, kamu COD dulu, akhirnya apa? Ya kan? Gak jadi-jadi. Akhirnya nggak jadi masuk dalam kerajaan surga. Padahal ketika Tuhan nanti pada masa penghakiman itu, Imam Mahdi, hakim yang adil, hakim yang agung itu, setelah itu kita akan dihakimi. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak terangkat, itu akan dihakimi dan menerima hukuman kekal. Tetapi kalau orang pribadi kita yang setia kepada Allah, melayani Allah dalam roh dan kebenaran, kita sudah lahir baru. Berarti kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Siapa yang sudah melihat kitab kehidupan? Ya, kalau kita sudah lahir baru, pasti kita mengamini bahwa kita, saudara dan saya, sudah tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Amin. Amin. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah dimateraikan oleh Allah, bagi orang yang sudah lahir baru, ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 9 ayat 25, mahkota keabadian yang tidak layu. 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota kebenaran. Wahyu 2 ayat 10, mahkota kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 4, mahkota kemuliaan. Enggak usah banyak-banyak kita mahkota, yang penting kita memiliki mahkota, supaya kita tidak menjadi rakyat biasa di surga. Ada yang bilang tidak apa-apa Pak Gultom, saya menjadi rakyat biasa, yang penting saya masuk surga. Betul. Tetapi kalau saudara setia dan adil, ayat yang ke-8 tadi, setia dan adil sampai dengan kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan menyematkan, memberikan kita mahkota apa? Mahkota kebenaran.
kebenaran, karena itu adalah akan dikaruniakan, dikasihkan bagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah merindukan kedatangan Tuhan? Ketika kita datang ke gereja, kita montak mantuk, ya kan? Habis itu keluar, ngerokok, masuk lagi. Ini yang harus perlu diurapi. Ini harus perlu dibaptis kembali. Saya sudah pernah katakan, kalau saya yang baptis beda. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pakai balik sudah langsung diangkat, langsung ditutup. Kalau saya dalam nama Bapa sekali, Anak, dan Roh Kudus. Saya tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, dia langsung bertobat dan langsung bertemu dengan Bapa di surga. Ya, saudara yang terkasih, berarti bagaimana kita supaya setia dan adil sampai dengan kedatangan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik sampai dengan ke garis akhir? Yaitu kita harus memelihara iman, setia dan taat kepada Tuhan, membaca firman ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Pulang dari sini baca ya, pulang dari sini baca pelan-pelan 1 lembar, 2 lembar, baca di handphone, baca di ini. Saya nggak ngerti Pak Kultum, ada kata-kata yang tidak mengerti. Nanti hikmat Tuhan, Roh Kudus akan yang menuntun saudara supaya saudara semakin mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Saya sudah pernah lihat orang yang yang jauh dari Tuhan, matinya itu. Coba ada apa di sini? Apa mungkin malaikat cekik lagi? Apa mungkin? Tetapi kalau kita lihat orang yang setia kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan sudah siap memanggil saya. Kapanpun Tuhan memanggil saya. Salah satu Oma menjadi ibu rohani kita akan dikenang sampai gereja ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Oma akan dikenang. Jadi jadilah menjadi pribadi-pribadi yang dikenang karena ketaatanmu kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai dikenang, oh si Paulus yang bergereja, oh dia di kamar mandi, ya kan? Kita nyanyi di sini, dia karaoke di kamar mandi, kan lucu, ya. Tetapi setialah sampai dengan kedatangan Tuhan. Amin. Kalau kita setia dengan kedatangan Tuhan, yang sampai sekarang belum setia, yang hanya pura-pura belajar taat dan hidup di hadapan Tuhan. Kalau engkau menyakiti istrimu, menyakiti suamimu, menyakiti mertuamu, menyakiti anak-anakmu, minta maaf, minta ampun. Karena tanpa engkau mengampuni dosa dan pelanggaran orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan tidak akan mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berlututlah di hadapan Tuhan, mintalah hikmat. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah saudara, akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih hebat. Milikilah iman yang benar di hadapan Allah, supaya Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan memang mengasihi kita tanpa batas ruang dan waktu. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Saulus yang menjadi Paulus, menjadi rasul yang luar biasa di dalam sejarah Alkitab. Karena kesetiaannya melayani Kau dalam roh dan kebenaran, surga yang kekal menjadi. Kami belajar hari ini tentang Rasul Paulus, supaya kami setia dan taat sampai dengan kedatangan Tuhan. Karena kami juga yakin dan percaya Engkau telah menempatkan kami di dalam kitab kehidupan itu, bahwa surga yang kekal, mahkota keabadian, mahkota kebenaran akan menjadi milik kami orang yang percaya. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara pada siang hari ini, tapi firman tidak akan pernah berhenti sampai hari berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kekal hingga kekal, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan melalui hambanya Pak Gultom. Kiranya Tuhan Yesus memakai Pak Gultom lebih dahsyat lagi, memperlengkapi lebih hebat lagi, dan kemanapun Pak Gultom melangkah, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya kenal Pak Gultom ini ketika saya
orang yang dibilang itu apa ya, geng gitu, raja kejahatan. Jadi orang takut dulu lihat Pak Guntur ini, takut. Gak ada orang yang gak takut lihat Pak Guntur. Mungkin yang bayi dalam kandungan pun takut lihat Pak Guntur. Dengar namanya aja kita ada takut. Guntur, ada apa sih? Dia jago karate, dia senior. Nah, dulu itu daerah-daerah Tangerang ini dia pegang semua itu kawasan-kawasan ini. Kenal semua pokoknya. Gimana Guntur karate? Semua tahu begitu. Bahkan beliau ini dulu pernah sampai berguru di Cimahi sana 1 tahun ya, Pak Guntur ya. Kalau memang Tuhan nggak punya karya, Tuhan nggak punya rencana yang indah buat Pak Guntur, mungkin Pak Guntur punya lewat cerita ini. Karena setiap orang yang tentara yang